Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Nurmawati. Saya dosen di S1 Bisnis Digital FEBD. Oke, pertemuan kita kali ini bahasan terkait dengan mata kuliah Data Warehouse Data Mining. Untuk pertemuan pertama, pembahasan terkait kontrak kuliah dan pengantar Data Warehouse. Sebelum kita masuk ke materi, akan kita bahas terkait kontrak kuliah dari Data Warehouse dan Data Mining. Untuk pertemuan pertama dan sampai pertemuan 7, pembahasan terkait data warehouse eh, dengan saya hingga sampai UTS, dan nanti dilanjutkan dengan pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-15, yaitu dengan Bu Devi hingga UAS dengan Bu Devi. Nah, khusus untuk penilaian dari saya, nilai UTS saya berikan 15%, nilai tugas ada B1, B2, B3, B4, yang nilainya total 10%. Kemudian ada proyek data warehouse dan laporan proyek sekitar 20%, kemudian nilai kuis 5%. Oke, apa itu data warehouse? Jadi data warehouse itu suatu sistem yang digunakan untuk menyimpan data dari berbagai sumber operasional, data yang bisa dianalisis dan dilaporkan. Nah, data warehouse sendiri itu mendukung pengambilan keputusan berbasis dengan data. Sesuai dengan eh, William H. Inman, bahwa subject-oriented, integrated, time-variant, non-volatile collection of data in support of management decision-making process. Jadi, data warehouse itu merupakan suatu sistem database yang dia itu subject-oriented, kemudian terintegrasi, kemudian time-variant, data time-variantnya, dan non-volatile dari semua koleksi datanya di dalam menganalisis data-data historis dari berbagai sumber. Nah, data warehouse sendiri itu berfungsi untuk menampung data yang telah diproses dan diolah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, di mana data warehouse itu dibentuk melalui proses ETL, extract, transform, load. Yang artinya kalian akan belajar terkait proses ETL itu bagaimana, cara mengekstrak, transform, dan load dari database satu ke database yang utama di gudang data. Jadi memindahkan data dari sumber sistem operasi di masing-masing cabang perusahaan ke gudang data di suatu perusahaan. Jadi di pusat data warehouse. Nah, selain di data warehouse, kita harus mengetahui apa itu yang namanya metadata. Nah, metadata itu merupakan informasi deskriptif, ya. Jadi data yang menggambarkan data-data lain seperti dia penggunaan label, keterangan yang memberikan informasi tentang sifat, struktur, konteks data, ataupun fitur dari data tersebut, itu namanya metadata. Nah, kenapa metadata itu dinamakan suatu konteks data, gitu ya? Karena metadata itu bisa membantu kita memahami bagaimana makna data tersebut, kemudian sumbernya dari mana, dan bagaimana cara menggunakannya. Metadata mungkin kita bisa menafsirkan data tersebut dengan benar, dan juga kita bisa menafsirkan data tersebut dengan data yang menurut kita benar, tapi ternyata tidak sesuai. Jadi semua metadata itu menafsirkan konteks data. Ya. Nah, selain itu, metadata juga membantu mengatur dan mengorganisir data-data warehouse. Nah, misalkan kalian adalah mahasiswa, kalian punya sifat struktur konteks data di yang melekat pada diri kalian, mahasiswa. Nah, metadata itu mengatur, mengorganisir data warehouse yang ada di data mahasiswa. Ya. Jadi dengan pengorganisasian data, metadata ini bisa menentukan apa skema datanya, hubungan antar tabelnya seperti apa, kemudian aturan validasi data. Metadata bisa memastikan integritas dan konsistensi di dalam data. Nah, jenis-jenis metadata di dalam data warehouse itu ada metadata deskriptif. Metadata deskriptif itu memberikan informasi dasar tentang data, termasuk nama tabelnya, nama kolom, kemudian tipe datanya apa, deskripsi singkatnya seperti apa. Dan ini membantu user untuk memahami gimana sih struktur dan konten data warehouse dengan benar. Nah, yang berikutnya adalah
metadata teknis. Di dalam metadata teknis, ini memberikan informasi tentang bagaimana data itu nantinya akan disimpan dan dikelola. Jadi secara teknis, penyimpanannya nanti seperti apa, pengelolaannya nanti bagaimana, apakah menggunakan query, atau menggunakan OLAP, atau menggunakan OLTP, dan lain sebagainya, itu teknisnya akan dibahas di dalam metadata teknis. Jadi di sini cukup mencakup format file, lokasi penyimpanannya di mana, nomor replika, atau eh, penyimpanan datanya di lokasi mana, gitu ya. Kemudian skema datanya itu apa, mau pakai star skema atau kan yang lainnya, gitu ya. Nah, metadata ini secara teknis dia memastikan integritas dan konsistensi di dalam data. Kemudian jenis metadata yang berikutnya adalah metadata bisnis. Nah, di dalam metadata bisnis, dia menghubungkan data dengan konteks bisnisnya. Jadi, termasuk informasi apa sumber data yang dimiliki oleh eh, metadata tersebut. Jadi, mm, apa namanya, definisi bisnis di dalam tiap kolom datanya, kemudian aturan bisnisnya, dia mau membantu mengartikan datanya itu bagaimana, kemudian untuk pengambilan keputusan bisnisnya itu seperti apa, itu diterangkan di dalam metadata bisnis. Nah, kadang di dalam metadata bisnis ini uh, di state terkait uh, strategi penggunaan aturan bisnis di dalamnya. Kemudian ada juga metadata lineage. Nah, metadata lineage ini melacak pergerakan data dari sumber data atau raw datanya ketika diambil hingga dia dibagi menjadi data mart-mart tertentu, ya, hingga masuk ke dalam data warehouse. Nah, ini menunjukkan transformasi yang dilakukan pada data dan bagaimana data tersebut berkaitan dengan sumber data yang asli. Nah, metadata ini membantu pengguna untuk memahami asal-usul data dan kualitas data. Kita lanjutkan. Jadi dari sini kalian mulai paham ya, peran metadata di dalam desain data warehouse. Jadi kalau misalkan penggunaan metadata di dalam proses desain data warehouse, ini peran penting ketika kita mau menentukan skema data. Kemudian eh, sebelum menentukan skema data, otomatis kita seorang desainer di data warehouse pasti kita diminta untuk mengetahui apa sih analisis kebutuhan yang mau diminta ketika kita mau membangun suatu data warehouse. Jadi kita mendesainkan skema datanya dulu. Jadi eh, untuk penggunaan atau tujuan yang tepat dari data warehouse itu kita harus menentukan skema data yang tepat untuk data warehouse. Dari tipe datanya, formatnya, batasan yang mungkin harus dibatasi untuk struktur tertentu. Nah, ini seorang desainer data warehouse itu harus konsisten dan efisien. Dia membantu menghubungkan tabel serta atribut sehingga mudah untuk dianalisis dan memudahkan ketika proses pengambilan data. Nah, yang berikutnya, peran metadata ketika penggunaannya dalam desain data warehouse, dia mempermudah pemahaman data. Jadi, ada deskripsi rinci di setiap elemen data di dalam data warehouse. Nah, ini fungsinya adalah memahami makna dan konteks data di dalam data warehouse supaya lebih baik. Jadi menjelaskan metadata itu tahu bahwa, oh ini data itu diambil dari sumber data yang mana. Kemudian bagaimana penjelasan terkait proses transformasinya. Ya, oh ternyata butuh diekstrak dulu. Oke, kita melakukan proses ETL atau kebalikannya, LTE. Ya, nah ini harus disesuaikan dengan aturan bisnis yang ada pada data tersebut, sehingga user bisa memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait data yang akan mereka gunakan untuk data warehouse. Ya. Nah, di detailnya kalian sudah jelas. Jadi fungsinya memang yang pertama peningkatan akses dan pemahaman, sehingga karena informasi yang diberikan oleh metadata tadi sudah jelas, otomatis user bisa lebih memahami data yang mereka akses dan analisisnya lebih cepat mereka. Oh, saya harus melakukan ini, saya harus ini. Karena peningkatan pemahaman dalam penggunaan metadata itu harus mendukung
penggunaan di data warehouse. Nah, yang kedua, peningkatan kualitas data. Kalau misalkan eh, metadata itu sudah eh, terstruktur, jelas informasinya, maka user ketika mau memvalidasi kualitas data tersebut, dia bisa mengetahui bahwa data yang digunakan itu akurat, relevan, konsisten. Jadi data-data yang diambil adalah data-data yang berkualitas. Ya tadi kenapa harus diekstrak gitu ya? Kenapa harus ditransformkan lagi? Sehingga memastikan metadata yang masuk itu memang sudah benar-benar sesuai, akurat. Gitu. Kemudian ini lebih menggunakan manfaat berikutnya adalah fleksibel dalam analisis. Jadi ketika kita menggunakan metadata yang benar, ya, ketika proses analisis data itu dilakukan, maka point of view dari user itu bisa dapat dicapai dengan mudah, baik kemudian mengidentifikasi, kemudian ketika dia harus dijoinkan tabelnya atau datanya yang relevan untuk penelitian analisis. Nah, sedangkan kita tahu kalau gudang data itu atau data warehouse itu gabungan seluruh data. Jadi jangan kalian anggap ketika data mahasiswa oh, hanya ada 5 kolom saja. Enggak, bisa juga ada 20 kolom, 25 kolom. Yang masing-masing ketika kita hanya membutuhkan eh, 10 kolom saja, kita pilihkan kolom 1, 5, 6, 20, dan seterusnya. Nah, ketika kita mau menggabungkan data-data yang relevan untuk penelitian tertentu atau khusus dan menganalisisnya, ini metadata bisa mendukung teknik analisis data, misalkan pengelompokan datanya, misalnya kita mau mengquery atau menelusuri data dari eh, mahasiswa yang IPK tertinggi sampai terendah gitu ya, atau kita mau memodelkan datanya, ini bisa. Kemudian yang berikutnya untuk peningkatan efisiensi kerja. Otomatis dengan metadata yang benar, kita bisa membantu pengguna untuk mengotomatiskan proses pengumpulan data. Ya, kemudian membantu ketika menggabungkan dari berbagai raw data yang ada di dalam satu gudang data. Kemudian juga bisa membantu memudahkan ya engineer data warehouse ini hmm, untuk membagi datanya dengan mudah. Jadi tim-tim yang bekerja sama di dalam penanganan data warehouse dia bisa bekerja lebih efisien dan efektif. Nah, tadi kita ngomong tentang metadata. Nah, metadata itu sumber-sumber metadata itu di dalam data warehouse itu didapat dari mana? Yang pertama, data dictionary. Jadi data dictionary itu dia menyimpan informasi setiap kolom di dalam tabel data warehouse. Jadi termasuk nama kolomnya, nama tipe datanya, ukurannya berapa, batasan datanya atau length datanya berapa, kemudian ada deskripsi datanya. Nah, yang kemudian berikutnya adalah dokumentasi bisnis. Jadi, di dalam dokumentasi bisnis, ini dia memberikan konteks dan pemahaman dari perspektif bisnis. Biasanya berupa deskripsi, proses bisnis, kemudian ada definisi istilah yang akan digunakan, kemudian aturan bisnisnya. Nah, yang berikutnya, metadata itu diambil dari berbagai raw data. Ya, nah, sistem sumber data itu juga database, aplikasi operasional, aplikasi database, baik itu NoSQL ataupun SQL, yang memiliki metadata, metadatanya itu bisa diekstrak dan digunakan ke dalam data warehouse. Ya. Kemudian yang berikutnya, dari mana metadata yang bisa didapatkan? Bisa didapatkan dari alat ETL, ya. Jadi tools ETL, extract, transform, load, gitu ya, yang bisa ngeload dari data-data baik itu melalui networking atau database di suatu perusahaan gitu ya. Terus di dalam aplikasi data warehouse yang menyediakan extract transform load seperti Pentaho gitu ya, eh, atau Tableau atau IBM gitu ya. Dia bisa atau Oracle itu ada juga. Nah, dia digunakan untuk memuat data ke data warehouse, kemudian menghasilkan metadata sesuai dengan tahapan melalui proses ekstrak, transform, dan loading data. Nah, bagaimana cara mengumpulkan metadata ini, gitu ya? Nah, proses pengumpulan metadata ini merupakan suatu proses yang sangat vital
ketika kita membangun suatu data warehouse ya. Karena metadata itu berfungsi sebagai peta yang memberikan informasi apa itu datanya, kemudian skemanya bagaimana, definisinya seperti apa, sumbernya seperti apa, kualitas datanya itu bagaimana, apakah akurat atau sistematis, dan proses ini membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan sistematis sehingga gampang untuk diakses, dikelola, dan digunakan secara efisien. Nah, Bu, biasanya saya makanya untuk statistik hanya download CSV-nya saja. Ya, silakan. Yang penting yang dibutuhkan perusahaan itu seperti apa. Kadang perusahaan membutuhkan suatu data warehouse, ya. Nah, data warehouse itu ketika Anda hanya menyediakan saja tanpa Anda apa, memberikan kayak metadata yang jelas, maka data warehouse yang Anda bangun itu tidak akan efektif, gitu ya. Jadi, ada beberapa tahapan metode pengumpulan metadata itu seperti kita harus mengekstrak dari data raw-nya, kemudian ketika untuk bagian cabang tertentu yang mungkin tidak ada internet atau dan lain sebagainya, tapi disediakan operator, kita harus input manual. Kemudian kita harus menggunakan alat yang digunakan untuk pengumpulan otomatis, gitu ya, ya scraping dan lain sebagainya itu juga bisa. Nah, ekstraksi metadata dari sumber data ini seperti database, kemudian file text, ya, atau aplikasi scraping, ya, atau bisa dilakukan dengan alat-alat khusus lainnya, ya, tools-tools yang pengumpulan, gitu ya, pengumpulan data dan sebagainya. Nah, ketika Anda mau melakukan eh, proses pengumpulan metadata, ada beberapa tahapan sebelum Anda mengumpulkan seluruh data-data tersebut ke dalam repositori metadata. Yang pertama, yaitu identifikasi dulu sumber metadatanya. Jadi Anda menentukan semua sumber datanya yang digunakan di dalam data warehouse. Kemudian Anda lakukan berikutnya adalah ekstraksi metadatanya, jadi menggunakan alat khusus untuk mengekstrak metadata dari sumber datanya. Kemudian Anda melakukan proses validasi dan pembersihan. Jadi Anda melakukan verifikasi akurasi, konsistensi terkait metadata yang Anda gunakan. Ya, karena kalau misalnya Anda punya perusahaan pusat pusat kantor pusat ya dengan 3 cabang di mana data warehouse itu ada di kantor pusat, maka Anda harus bisa mengekstrak metadatanya itu dari cabang satu, cabang dua, cabang tiga. Itu mengekstrak dari sumber data yang bermacam-macam diekstrak ke metadata yang sama ya dan konsisten. Nah, langkah berikutnya, Anda melakukan validasi dan pembersihan. Jadi, verifikasi akurasi di dalam data warehouse ini itu harus konsisten metadatanya. Kemudian Anda melakukan penyimpanan ke dalam repositori metadata, ya. Nah, dan data ini harus dipastikan sudah divalidasi, ya. Jadi penting untuk memastikan kalau metadata yang sudah masuk itu memang adalah data-data yang akurat, terkini, lengkap. Karena kalau misalnya dia tidak akurat, maka bisa menyebabkan kesalahan ketika proses analisis atau pengambilan keputusan di perusahaan. Ya, jadi proses validasi dan pembersihan metadata ini merupakan proses yang penting untuk memastikan kualitas di dalam datanya. Nah, apakah memungkinkan kalau misalkan eh, metadata yang dimasukkan itu tidak akurat, eh, tidak akurat, kemudian tidak sesuai dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kadang kan ada human error yang menyelesaikan data itu dengan asal-asalan. Nah, ini suatu tantangan juga dalam pengelolaan metadata. Jadi misalkan kalau di dalam pengumpulan metadata sampai ke repositori metadata, itu ya, tantangan dalam pengelolaannya itu bisa jadi karena kurangnya kesadaran dari SDM atau operatornya, ya, atau sumber daya manusianya, ya. Jadi seringkali pengelolaan metadatanya itu tidak diprioritaskan, sehingga kalau misalkan dia memasukkan asal-asalan, nama juga tidak sesuai, nomor ID pelanggannya juga tidak sesuai, maka otomatis data yang dibangun di dalam metadata tersebut, gitu ya,
itu menjadi tidak efektif. Kemudian kendala lagi yang tantangan yang biasanya dihadapi itu kompleksitas datanya itu terlalu banyak ya. Jadi eh, data yang semakin banyak setiap saat. Contoh misalkan, oh suatu perusahaan ini pelanggan tiap hari itu datang tuh 700 orang, 700 orang, 700 orang. Nah, pertumbuhan data yang semakin banyak dari 700 ke 1.400 kemudian 2.100 dan seterusnya menyebabkan pertumbuhan data meningkat dan kompleksitas sistem itu menjadi semakin kompleks ya. Sehingga metadata pun harus dibuat sedemikian rupa caranya agar pengelolaan metadata ini bisa terintegrasi dan eh, konsisten gitu ya, dengan berbagai jenis data yang ada. Nah, kemudian kesusahannya lagi adalah datanya sudah besar yang harus dibuatkan gudang data. Nah, ketika datanya sudah besar dan banyak, ini kadang mengalami kesulitan ketika semakin datanya banyak, cabangnya semakin besar, perusahaannya semakin besar, bertumbuh, gitu ya. Integrasi di antar cabangnya ini semakin ah, sulit untuk dicapai karena lingkungannya yang kompleks. Kemudian standarisasinya belum diatur. Maka dari itu, ketika di awal mau membangun suatu data warehouse, integrasi metadata dari berbagai sumber data yang ada di cabang-cabang perusahaan ini harus terstandarisasi dulu, harus ada ter-SOP di metadatanya sehingga menjadikan metadata itu konsisten untuk di seluruh organisasi di perusahaan tersebut sehingga tidak akan menimbulkan masalah interoperabilitas. Yang berikutnya biasanya ya di perusahaan tidak selalu tersedia sumber daya manusia yang memiliki keahlian IT khusus untuk database atau data warehouse ya. Sehingga kurangnya sumber daya ini juga menjadi tantangan dalam pengelolaan metadata. Jadi menghambat bagaimana cara membangun, tidak tahu infrastruktur yang harus dibangun untuk membuat suatu data warehouse. Kemudian sistem metadatanya yang dibuat juga tidak efektif karena tidak didesainkan dulu dari awal. Seperti itu. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita melakukan integrasi metadata dengan sistem lainnya. Yang pertama, integrasi dengan sistem manajemen data ya, database ya, SAMD itu ya. Bisa mau dibuatkan dengan PostgreSQL atau Oracle gitu ya. Nah, metadata ini diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data. Nah, integrasi yang tergabung di dalamnya membuat datanya semakin banyak dan besar gitu ya. Tapi ini memungkinkan metadata yang digunakan ketika dalam proses pengambilan keputusan, menganalisis data-data histori, atau melakukan query ketika ada perubahan data di dalamnya, gitu ya, atau update data ataupun apapun, metadata itu bisa melacak data yang tersimpan di berbagai sistem. Selain itu bisa memastikan adanya konsistensi data dan integrasi di dalam datanya. Kemudian integrasi dengan alat pelaporan. Nah, ketika kita membangun data warehouse, ini tidak hanya sekedar untuk dijadikan sebagai gudang data. Biasanya integrasi ini memungkinkan user untuk membuat laporan lebih akurat dan komprehensif. Jadi metadata menyediakan informasi inti dan informasi tambahan yang digunakan di dalam pelaporan sehingga membantu user bisa memahami konteks dan interpretasi yang lebih tepat. Jadi di dalam pembangunan data warehouse ini biasanya penggunaan utamanya adalah dibuatkan reporting. Nah, reporting itu nanti bisa diintegrasikan dengan sistem dashboard dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah karena data di dalam data warehouse itu sangat kompleksitasnya tinggi, ya, maka selain diintegrasikan dengan sistem manajemen data, otomatis kita harus mengintegrasikan dengan sistem security-nya. Kenapa? Di dalam integrasi sistem security-nya, ini bisa men-set terkait dengan kontrol akses user role.
kemudian privasi datanya. Jadi metadata itu bisa menentukan data siapa aja yang dapat mengakses data tersebut dan apa yang akan dilakukan dengan data tersebut dan bagaimana data tersebut dapat digunakan. Ya, integrasi ini itu bisa membantu melindungi data-data yang sensitif dan memastikan data tersebut hanya digunakan untuk tujuan tertentu yang sesuai dan diizinkan. Nah, sekarang kita lanjut ke metadata repository. Struktur dan fungsi di dalam metadata repository. Jadi metadata repository itu kan sistem terpusat yang dia bisa menyimpan, mengelola, dan berbagai metadata yang berkaitan dengan data warehouse. Jadi repository ini isinya ya deskripsi data-data tersebut karena dia pusat informasi data kan. Ada definisi, aturan, sama dokumentasi lainnya yang tersimpan di dalam metadata repository. Nah, struktur metadata repository itu biasanya terdiri dari tabel sama skema yang hasilnya itu menyimpan seluruh informasi di dalam metadata. Jadi fungsinya itu ya menyediakan akses ke eh, metadata dan pusat akses terpusat gitu ya ke repository metadata. Kemudian memastikan konsistensi dan integritas data tersebut mendukung proses untuk pengambilan keputusan yang berbasis dengan data. Ya, next. Nah, di dalam metadata ini juga kita kadang harus melakukan proses yang namanya maintenance dan pembaruan metadata. Karena seperti pada data-data lainnya di dalam database, ya. Nah, perubahan data ataupun perubahan informasi metadata ataupun verifikasi data yang terbaru itu mengupdate seluruh eh, pusat data di dalam data warehouse. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pemeliharaan, maintenance, ataupun pembaruan di dalam metadata. Yang pertama, itu kita bisa melakukan secara manual, yaitu memeriksa apakah ada perubahan data atau update data di dalam eh, apa namanya data yang sudah disimpan secara langsung. Gitu kan ya. Kemudian kita bisa juga melakukan proses maintenance ataupun pembenahan metadata itu secara otomatis ya. Kalau secara otomatis ini bisa kita lakukan dengan misalkan eh, database-nya di-trigger kalau misalnya ada data baru gitu ya. Secara otomatis dia akan mengupdate datanya gitu ya, datanya. Nah, tapi penggunaan alat otomatisasi ini biasanya penting kalau misalnya digunakan untuk data warehouse yang lebih besar dan kompleks gitu ya. Jadi pertama-tama langkah-langkah yang harus dilakukan, identifikasi dulu perubahannya, kita mendeteksi mana data-data yang perlu dimodifikasi, mana yang perlu ditambahkan atau dilakukan penghapusan ya. Nah, ya, contohnya misalkan ada karyawan baru yang masuk gitu ya, otomatis kan kita harus melakukan penambahan data karyawan. Atau ternyata ada karyawan yang sudah pensiun, jadi harus dihapuskan datanya dulu. Nah, ini harus kita mengidentifikasi dulu perubahan apa yang ada. Baru selanjutnya ke tahap berikutnya, tahap kedua yaitu melakukan pembaruan metadata. Jadi memperbarui informasi terkait data yang berubah. Jadi data berubah itu ada di kolom mana, metadatanya seperti apa, kemudian diupdate datanya, timestamp-nya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, langkah ketiga yaitu melakukan verifikasi ulang, gitu ya. Jadi diverifikasi lagi, memastikan bahwa data tersebut sudah akurat dan konsisten terhadap metadata yang sudah diperbarui. Seperti itu. Jadi usahakan semua perubahan yang ada di dalam apa data warehouse, ini baik itu dilakukan pada metadatanya atau timestamp perubahan tanggal, bulan, tahun, nah, ini semua ada dan tercatat gitu ya, sehingga bisa melakukan pelacakan perubahan metadata ataupun ketika melakukan audit real di dalam database. Nah, setelah Anda melakukan pemeliharaan dan pembaruan di metadata, otomatis yang terakhir adalah reporting. Reporting atau pelaporan, kemudian bisa dalam bentuk visualisasi metadata. Nah, pelaporan metadata ini memungkinkan user untuk menganalisis informasi yang terkandung di dalam data warehouse. Ya, jadi yang ditampilkan itu bisa data skemanya, bisa
kolom-kolomnya atau aturan bisnisnya atau metadata yang memang perlu untuk ditampilkan. Kemudian visualisasi metadata ini bisa membantu user untuk memahami lebih dalam lagi terkait data warehouse dan kompleksitas yang ada di dalam data warehouse. Gitu ya. Nah, alat-alat yang digunakan biasanya ada tools untuk apa dashboard ya, dashboard menampilkan metadata ya. Jadi dia meliputi tampilan hubungan antar tabel ya atau relasi, kemudian flow, data flow-nya, kemudian data dependensinya ya. Nah, jadi dengan begitu user yang menggunakan data warehouse ini dia itu tahu bagaimana data itu, aliran data itu masuk ke dalam sistem, keluar masuk baik dari dalam data mart ke data warehouse atau data warehouse ke data mart seperti itu. Nah, tadi kita diskusi terkait aliran data ya atau data flow. Nah, apa sih data flow? Jadi data flow itu proses pergerakan data dari sumber data ke tempat tujuannya. Nah, kalau tujuannya itu disimpan dulu sementara di stage di data mart, boleh, tapi pastikan dia nanti akan masuk ke repository metadatanya, masuk ke dalam data warehouse. Nah, proses dari eh, pergerakan sumber data ke data warehouse ini ada langkah-langkah yang namanya proses ekstraksi, proses transformasi, dan proses loading data. Jadi data flow itu biasanya menggambarkan jalur data yang mengalir dari tahapan-tahapan, dari tahap awal sampai data itu siap digunakan untuk dianalisis. Nah, oleh karena itu, data flow itu biasanya eh, digunakan misalkan di dalam suatu sistem ya, data warehouse di suatu perusahaan ya, yang dia melakukan proses transaksi penjualan pembelian secara online gitu ya. Nah, data flow itu digunakan untuk mendata data-data penjualan yang bisa dimulai dari ekstraksi data dari sistem transaksi online, kemudian ditransformasikan data, lalu dibersihkan datanya, lalu digabungkan dengan data-data transaksi yang dari berbagai lokasi, misalkan Surabaya, Jakarta, Malang, gitu ya, Bandung. Nah, data-data yang tergabung ini dari berbagai sumber, dia dilotkan ke dalam data warehouse ya. Makanya ada DFD1, DFD0, DFD1, DFD2, dan seterusnya ya. Nah, itu data flow. Nah, konsep data flow atau alur data di dalam data warehouse, otomatis kita bisa harus menggambarkan desain dulu skema alur datanya. Jadi proses pergerakan data flow tadi ya dari raw data ke hingga masuk ke dalam penyimpanan gudang data atau data warehouse-nya. Nah, di dalamnya ada tahapan ekstraksi, transformasi atau loading yang kita kenal dengan ETL, di mana dia itu menggambarkan ya data-data yang terlibat di dalamnya. Lalu dibentuk ke dalam proses yang dihasilkan nanti misalnya tabel XML gitu ya. Jadi ETL sendiri itu proses utama di mana dia melibatkan ekstraksi data dari raw data ke apa ditransformasikan ke dalam format sesuai yang ada di dalam metadata data warehouse ya. Kemudian diloadingkan datanya sehingga masuk ke dalam tabel-tabel data di data warehouse tersebut ya. Apakah terstruktur, Bu? Iya, kalau misalnya data warehouse itu terstruktur. Sedangkan yang sumber-sumber data itu bisa dari database yang SQL struktur atau yang semi unstructured, semi terstruktur ataupun unstructured ya, NoSQL gitu ya. Tapi ketika masuk ke dalam data warehouse, dia harus menyesuaikan dengan tabel-tabel structure yang ada di dalam data warehouse. Nah, kemudian di dalam data warehouse sendiri nanti proses data itu yang masuk ke dalam data warehouse itu akan mengalami beberapa fase seperti pembersihan data, penggabungan data, transformasi data, hingga proses analisis dan pengelompokan kalau misalkan mau dikelompokkan atau reporting. Nah, ini yang harus dipastikan bahwa data-data tersebut itu benar-benar yang masuk yang tersimpan itu sudah tervalidasi dengan benar. Nah, bagaimana cara proses ekstraksi yang biasanya ada di dalam data hingga masuk ke data warehouse? Ya,
Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah mengidentifikasi sumber datanya di mana, ya. Jadi apakah data tersebut itu relevan dengan data-data warehouse yang ada di perusahaan kita, ya. Jadi data warehouse itu kan sudah dibuat, didesain, kemudian dipetakan dulu metadatanya. Nah, karena data warehouse itu adalah database operasional, ya, operasional yang terstruktur, ya, di mana sumber data yang bisa diambil itu bisa dari berbagai file, ya, mau Excel, mau CSV, mau JSON, mau file log, mau spreadsheet, mau sumber data eksternal lainnya seperti data pabrik dan lain sebagainya, bisa ketika mau dimasukkan ke dalam data warehouse itu pastikan seluruh sumber datanya itu relevan untuk data warehouse ini, ya, karena struktur sama konten yang ada di dalam data warehouse ini harus sesuai, ya, compatible. Kemudian kedua, kita pastikan ketika mau menggabungkan seluruh sumber data yang sudah diidentifikasi tadi, ya, kita merancang skema ekstraksinya, ya, merancang skema ekstraksi yang efisien, di mana data itu akan diekstraksi, kemudian pemilihan jenis datanya, formatnya, kemudian lengthnya, ya, metode ekstraksi yang mau digunakan, kemudian toolsnya apa yang mau digunakan. Nah, ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan tujuan data warehouse yang mau kita gunakan. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan metode ekstraksi. Jadi ada berbagai metode ekstraksi, ya. Misalnya kita pakai batch extraction, ya, atau real time extraction, atau change data capture gitu, ya. Nah, ini metode yang bisa kita pilih berdasarkan sifat data, persyaratan kinerja, atau keterbatasan sumber datanya. Jadi setiap metode itu memang memiliki plus dan minus sendiri-sendiri, gitu, ya. Tergantung kita seorang desainer data warehouse itu kita mau memilih yang mana, gitu, ya. Ekstraksinya mau batch kah, mau real time kah, mau change data extraction dan lain sebagainya, gitu, ya. Kemudian baru setelah itu kita melakukan proses implementasi, proses ekstraksi. Nah, di dalam langkah terakhir ini kita baru mengimplementasikan bagaimana ETL itu berjalan sehingga kita membutuhkan misalkan kode-kode query atau script yang untuk mengekstrak data tersebut sehingga bisa dimasukkan ke dalam apa namanya disesuaikan dengan metadata yang ada di data warehouse gitu, ya. Nah, proses ini itu harus disesuaikan dengan spesifikasi yang ditentukan oleh data warehouse seperti itu. Nah, nanti implementasinya di pembahasan ketika bab materi ETL, ya. Nah, transformasi data atau pembersihan data dan integrasi biasanya itu data itu dikumpulkan, ya, dari sumber itu sudah dalam keadaan kualitasnya kita identifikasi, kemudian kita lakukan kalau misalnya datanya ternyata ada yang duplicate, gitu, ya. Duplicate, kemudian ternyata ada yang nol, gitu, ya, missing value-nya terlalu banyak, kemudian ada typo, kemudian tidak konsisten format datanya. Nah, maka harus kita lakukan yang namanya proses yang pertama itu pembersihan data. Jadi dihilangkan semua data-datanya. Nah, ini kalian sudah pernah melakukan pembersihan data ini secara manual, ya, dari file Excel, ya, bukan dari database, gitu, ya. Nah, pembersihan data itu bisa Anda lakukan dengan koreksi eh, kesalahan-kesalahan yang diidentifikasi. Misalkan, oh, misalnya filenya terlalu banyak, ya maka kita update dulu, gitu, ya. Baru kita masukkan ke eh, apa namanya proses ekstraksi, gitu, ya. Baru setelah kita lakukan, ya, kita masuk datanya setelah dibersihkan, kita masuk ke dalam tahapan berikutnya, kita transformasi datanya. Jadi kita sesuaikan prosesnya data tersebut sesuai dengan format yang ditentukan, gitu, ya. Nah, misalnya kebutuhan data baris ini penggabungannya itu antara 0 sampai 1, gitu, ya, range-nya. Nah, maka tidak boleh ada nilai 3, 4, 10, dan sebagainya. Nah, ini kita melibatkan penggabungan data dari berbagai sumber. Perhitungan agregasi juga di sini, di transformasi data, mengubah format datanya, gitu, ya. Mau dia float, atau double, atau apa namanya, integer, ya. Nah, baru setelah itu kita integrasikan ke dalam data warehouse, ya, dengan skema yang sudah terbaca konsisten. Nah, ini
harus dipahami bahwa di dalam sini tidak asal-asalan semua data itu masuk langsung diintegrasikan, tidak, karena semua data ini ketika kita analisis secara bersama-sama harus bisa memberikan point of view, ya, pandangan yang komprehensif terkait dengan tujuan kita yang mau kita ambil ini. Misalnya terkait dengan bisnis retail, ya udah bisnis retail itu saja yang dipastikan datanya itu sesuai. Misalnya mau tentang customer, ya customer, ya kita buatkan di dalamnya. Nah, integrasi datanya ini disesuaikan, bukan customer nanti masuk ke data produk atau produksi, bukan. Jadi harus disesuaikan dan dianalisis memberikan eh, integrasi datanya itu sesuai. Kalau misalnya mau dimasukkan ke data warehouse, ya, nah, di bagian yang sesuai dengan metadata yang ada, dan itu harus dipastikan prosesnya, gitu ya. Nah, setelah kita melakukan proses transformasi data, otomatis kita load datanya ke dalam data warehouse, ya. Nah, sudah kita ini cek gitu kan dari proses ekstraksi data tadi, mengumpulkan, mengambil dari berbagai sumber, kemudian kita sudah melakukan proses transformasi data, kemudian kita integrasikan data-datanya sehingga menjadi satu skema yang bisa masuk ke dalam data warehouse. Nah, di dalam berikutnya, ya, nah, setelah proses satu dua ini oke, maka data yang tadi ditransformasikan itu bisa dimasukkan ke dalam tabel-tabel data yang ada di dalam data warehouse. Ya, proses ini biasanya proses transfernya itu melibatkan area staging tabel-tabel tertentu. Nah, stagingnya tabel-tabel tertentu ini inilah yang data mart. Jadi di dalam sinilah nantinya kita akan melihat proses batch loadingnya, incremental loadingnya, atau real time loadingnya. Bisa terlihat. Nah, ketika proses ini sama seperti proses seperti migrasi dari data ke data warehouse. Iya. Jadi misalkan dari data-data berbagai cabang ini kan sinkronisasi datanya dilakukan dengan proses ETL tadi. Nah, dia akan masuk yang dari Jakarta masuk, dari Surabaya masuk, dari Malang masuk, dari Bandung masuk, dari Semarang masuk, dari Jogja masuk. Nah, inilah yang nantinya diintegrasi dan disinkronisasikan datanya dari berbagai sumber. Fungsinya apa? Yang pertama, bisa menjaga konsistensi data. Jadi, untuk memastikan adanya data inkonsisten, ya. Kemudian menghindari adanya data-data yang double atau redundansi data, gitu ya. Sehingga kita bisa memastikan data yang sama itu hanya ada di satu tempat di data warehouse, tidak double-double. Kemudian yang berikutnya, ini bisa meningkatkan kualitas data. Makanya penggunaan eh, di dalam data warehouse itu ya database juga, apa DBMS, ya. Cuman dia lebih database yang lebih kompleks, lebih besar mungkin seperti itu. Ya. Nah, penggunaannya kalau misalnya data warehouse-nya itu kualitas data yang dimasukkan itu sudah sesuai, sudah benar gitu ya, maka eh, apa ketepatan atau keakuratan di dalam data warehouse itu gitu ya, ketika melakukan proses untuk analisis ataupun untuk pelaporan itu lebih tepat hasilnya dan sesuai, terutama untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang berikutnya, ketika kita lakukan sinkronisasi, ini bisa bisa menghindari adanya resiko kesalahan data gitu ya. Jadi karena informasi yang dimiliki itu sama, walaupun dari berbagai sumber gitu ya. Nah, resiko-resiko terkait perbedaan data antar sumber ini bisa diminimalisir. Nah, seperti itu ya. Tadi di dalam pengelolaan manajemen data, gitu ya, di dalam perubahan dari proses data mentah, data raw, ya, sumber data dari berbagai cabang perusahaan, hingga dimasukkan ke dalam staging area sebelum masuk ke dalam data warehouse, itu perlu kita lakukan monitoring kinerja, ya, di mana di dalam monitoring kinerja ini kita bisa mengidentifikasi masalah, keterlambatan, kesalahan, atau ketidaksesuaian data. Selain itu, kita juga perlu melakukan pengolahan alur data, flow datanya itu tadi, ya, karena di sana melibatkan
kontrol atas proses ETL-nya, proses ekstraksi, transformasi, hingga loading data ke proses data staging misalkan. Nah, selain itu kita juga perlu melakukan yang namanya proses audit sama analisis, gitu ya, untuk memastikan bahwa akurasi, konsistensi, sama keandalan data yang masuk ke dalam data warehouse ini sudah dilakukan tahapan verifikasi data, ya. Nah, setelah datanya sudah oke semua, gitu ya, titik-titiknya eh, bisa terlacak, termonitor datanya dengan tepat, gitu ya. Maka nanti kita bisa melakukan yang namanya proses optimalisasi kinerja dari data flow, ya. Nah, yang pertama, langkah pertama kita menganalisis kinerja flow data. Jadi mengidentifikasi kira-kira kalau misalnya ada kesalahan atau keterlambatan data atau ketidaksesuaian data itu dikarenakan apa, gitu ya, mengidentifikasi titik-titik bottleneck-nya. Misalkan, oh ternyata di Jogja ada pemadaman listrik. Nah, ini penggunaan alat monitoring kerja yang tadi, nah itu bisa melacak pencatatan waktu timestamp, respon, volume data, sama kesalahan yang terjadi. Itu tercatat di lognya. Kemudian yang berikutnya ada optimalisasi ekstraksi, gitu ya. Kita bisa mengatur settingan parameter di tools untuk ekstraksi data, ya, untuk mengukur apakah ini butuh ditingkatkan kecepatannya atau efisiensinya, kemudian penjadwalan prosesannya itu mau dilakukan secara paralel atau bagaimana, atau kita perlu mengetahui atau menghitung delay tolerance-nya, throughput-nya, ya, untuk meminimalisir dampak yang ada pada data warehouse ini, gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengoptimalan di bagian transformasi data, yaitu misalkan kita tingkatkan efisiensi algoritma atau penggunaan teknik indexing, ya. Jadi indexing sama teknik query-nya, ya. Ya, itu kita optimalisasi, mau dijoinkan dan sebagainya di dalam teknis database-nya, ya, untuk mempercepat proses pengolahan datanya, itu juga bisa. Kemudian strategi untuk meload. Nah, kalau ini biasanya tergantung dari eh, kecepatan batch datanya itu, ya, dan ukuran datanya. Nah, biasanya strategi di dalam manajemen loading data, ya, ini bisa kita gunakan yang untuk saat ini, ya. Misalnya eh, penggunaan bisnis intelijen, ya, big data untuk big data. Kenapa? Misalkan dengan teknik paralel loading, gitu ya, eh, apa namanya, disimpan itu untuk mempercepat eh, loading data dari data yang sudah ditransformasikan ini ke proses data warehouse. Jadi diparalelkan proses batch-nya, ukurannya disesuaikan untuk memaksimalkan efisiensi dalam proses loading datanya. Ya. Nah, kalau karena data warehouse itu isinya gudang data, gitu ya, jadi data-data yang ada di dalamnya itu sebenarnya sangat-sangat penting, memiliki nilai eh, apa ya, insight tertentu, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kadang keamanan sama kontrol akses data itu sangat diperlukan. Jadi, kadang data itu perlu dienkripsi dulu datanya, ya, untuk melindungi informasi yang sensitif, misalkan gaji, password, kemudian akses email, itu ya, atau akses untuk meta-meta data tertentu yang memang khusus spesifik yang bisa diakses hanya orang-orang tertentu, gitu ya. Nah, enkripsi data itu bisa digunakan dari dan melindungi akses-akses data yang tidak sah, gitu ya. Kemudian kita terapkan two stage authentication, gitu ya, atau kontrol akses yang berlapis, gitu ya, sehingga penggunaan sistem autentikasi dan otorisasi, misalkan untuk login ke database produksi, ya hanya orang-orang departemen produksi aja yang bisa akses, gitu ya. Kemudian untuk yang customer, ya bagian yang apa namanya, tim CRM yang bisa untuk akses data dan login berdasarkan peran-perannya, ya, sesuai, gitu. Kemudian dilakukan proses auditing secara berkala, ya, terutama auditing untuk akses data, kemudian user role, kemudian perubahan data,
kemudian aktivitas termasuk di jaringan, ya infrastruktur jaringannya. Nah, nah, kalau pengelolaan perubahan di dalam alur datanya ini semuanya eh, sudah dijelaskan tadi ya. Jadi tetap kita lakukan identifikasi dan analisis perubahan. Kalau misalnya ada perubahan skema data, penambahan data baru, atau pembaruan proses bisnis, gitu ya. Nah, ini kita analisis termasuk analisis dari dampak dampak yang eh, diakibatkan dari berbagai faktor. Kemudian kita juga bisa merencanakan dan melakukan pengujian skenario gitu ya. Jadi implementasi kalau misalnya ada pengembangan strategi, kita mengimplementasikan adanya perubahan, melakukan uji skenario, kemudian memvalidasi datanya supaya alur kinerja untuk apa namanya itu proses ekstraksi, transform sama loading ke data warehouse-nya ya itu tidak terganggu. Nah, oleh karena itu, implementasi dan pemantauan pada setiap perubahan yang dilakukan, ya, diharapkan bisa apa? Mengidentifikasi area-area yang diperlukan perbaikan, ya. Nah, otomatis semua bentuk data kinerja alur dari data flow ini harus tertulis ya, analisis kinerjanya, pelaporannya, monitoringnya gitu ya. Kemudian bagaimana caranya mendeteksi anomali dan pengambilan keputusan ketika tindakan apa yang harus dilakukan kalau misalkan ada proses pengolahan data yang terganggu. Nah, ini semua harus catat analisis kinerjanya ya. Nah, itu tadi adalah beberapa informasi terkait bagaimana data flow itu mengelola apa namanya perubahan-perubahan di dalam suatu data gitu ya. Nah, peranannya apa? Ya, mereka nanti akan mendapatkan informasi yang lebih akurat, kemudian penggunaan untuk pemodelan prediktif ya, misalkan mau dianalisis nih, visualisasi reportingnya itu eh, lebih dalam lagi, sehingga menggunakan proses yang namanya data mining, jadi analisis tren sama pola historisnya, ini bisa mendukung pemodelan prediktif, menentukan untuk hasil ke depannya seperti apa, optimalisasinya seperti apa, pengambilan keputusan strategisnya seperti apa. Nah, ya inilah yang dinamakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi, ya. Nanti sebagai dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, biasanya data warehouse ya atau data flow itu perlu diintegrasikan dengan beberapa aplikasi bisnis. Kenapa? Yang pertama, itu untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi. Karena kalau misalnya data bisa ditransfer dengan cara real time, ya, itu menghindari pekerjaan manual dan kesalahan dari human error. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, integrasi data flow ke aplikasi bisnis itu memudahkan aplikasi bisnis bisa mengakses data secara akurat, ya, mengkuari secara cepat, tepat, kemudian strategi yang digunakan juga lebih efisien, ya, secara operasional. Kemudian kita juga bisa melakukan integrasi untuk peningkatan kolaborasi, ya. Jadi memungkinkan berbagi data antar tim karena data warehouse-nya jadi satu. Jadi ketika mau ngambil untuk data produksi, data sales mau digabungkan dan diintegrasikan, asalkan apa sudah ya sudah di ACC antar tim dan departemen ya. Nah ini bisa memudahkan untuk peningkatan kolaborasi dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja di dalam bisnis ya. Nah, memang tidak segampang itu karena kadang dibutuhkan tantangan ataupun solusi untuk memanajemen alur data tadi. Ya, kualitas data dari segi keamanan dan privasinya, performa skaliditas, kemudian integrasi sistem gitu ya. Terutama kalau misalnya integrasi sistem itu sistemnya menggunakan data-data API, ya API yang diambil pada platform tertentu, gitu ya. Nah, ini harus dipastikan kompatibel nggak sistemnya, gitu ya. Komunikasinya sesuai nggak. Nah, sehingga bisa meningkatkan integrasi dan peningkatan efisiensi. Nah,
Nah, sekarang yang terjadi saat ini, data itu bertebaran banyak di internet ya. Dan tren terkini di dalam teknologi data flow, gitu ya. Nah, itu data itu bisa diambil dari berbagai macam, termasuk ketika kita menggunakan eh, tren-tren yang saat ini itu ya, semua datanya itu ada di cloud ya. Jadi arsitekturnya itu sudah berbasis cloud. Jadi dari sisi skalabilitas, fleksibilitas itu lebih tinggi. Nah, platform cloud otomatis ketika kita kena ke internet, ya, cloud seperti AWS, Azure, ya, GCP, Google Cloud Platform, ya, atau Google Vertex AI itu yang ada AI-nya juga. Nah, itu bisa memberikan layanan data warehouse dan proses data flow yang eh, apa, lebih tinggi, ya, skalabilitas sama fleksibilitasnya. Kemudian data streaming real time. Nah, teknologinya sudah support penggunaannya misalnya kita menggunakan Apache Kafka atau Apache Flink gitu ya. Jadi pemrosesan data streaming itu latensinya rendah. Jadi lebih cepat ketika mau melakukan proses data streaming secara real time. Nah, kemudian misalnya kita membutuhkan untuk pelaporan itu yang prediktif gitu ya. Nah, itu sudah disediakan juga. Ya, teknologi tren terkini itu kayak AWS, Azure, ya, GCP, itu sudah include di dalamnya itu ada AI-nya, ada pembelajaran machine learning. Ya, jadi alur data flow-nya itu bisa digunakan untuk otomatisasi atau optimalisasi, ya, ataupun analisis prediktif, ya. Nah, berbagai algoritma machine learning itu biasanya digunakan untuk mendeteksi anomali, tren, pola-pola tren tertentu gitu ya, atau efisiensi dalam proses data flow tadi. Nah, otomatis ketika dengan teknologi-teknologi ini itu yang ada saat ini itu semakin meningkat, otomatis semakin meningkat pula kebutuhan untuk keamanan datanya, ya. Karena data-data itu sendiri itu sensitif, ya, sensitif dan kadang membutuhkan beberapa data-data privasi yang ikut di dalamnya, sehingga membutuhkan enkripsi, access control atau audit trail yang atau two stage verification ya untuk pengamanan data. Nah, ini ada contoh terkait studi kasus penerapan metadata dan data flow, ya. Misalkan ada perusahaan e-commerce yang memanfaatkan metadata untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, di mana metadatanya itu bisa dari data produk, ada kategori produknya, deskripsi produknya, gambar produknya, gitu ya, sehingga pencarian informasi terkait produk tersebut itu bisa tampil tampak lebih efisien dan lebih mudah dilihat, gitu ya. Nah, data flow-nya dia menggambarkan perusahaan tersebut itu eh, ada alur lalu lintas transaksi data penjualan, ya, kemudian lalu lintas penggunaan website, ya, kemudian preferensi pelanggan, profiling pelanggan. Ini semua digunakan untuk personalisasi rekomendasi produk serta ini apa namanya, branding, ya, branding marketing, ya. Nah, di sisi lain selain case di e-commerce itu juga ada case di sektor kesehatan, ya. Jadi metadatanya itu kalau di sektor kesehatan biasanya berkaitan dengan pasien, dokter atau tenaga medis gitu ya, perawat gitu ya. Jadi di pasien itu ada riwayat kesehatan, alergi, pengobatan gitu ya. Kemudian yang bisa diakses oleh tenaga medis seperti dokter dan perawat untuk melacak status pasien gitu ya, melacak catatan medisnya sampai tren penyakit saat ini atau bulan ini ya. Nah, ini semua membantu proses pencatatan di layanan kesehatan supaya lebih efisiensi dan efektif. Nah, bagaimana kalau misalnya penggunaannya itu secara kasat mata, ya, penggunaannya lebih detail pada data warehouse. Nah, di dalam data warehouse misalkan ada perusahaan logistik ya untuk mengirimkan barang. Perusahaan logistik itu bisa membuat apa namanya, data warehouse, penerapan data warehouse. Dia lebih untuk menganalisis misalkan, oh kira-kira
Saya bisa nggak menghitung untuk kecepatan pengiriman? Atau menganalisis kira-kira volume pengirimannya seperti apa? Atau menganalisis performa cabangnya. Misalkan kalau misalnya laporan per bulan, laporan triwulan, atau laporan per tahunnya seperti apa. Atau mau menganalisis performa tiap cabangnya. Jadi dengan lokasi-lokasi kita. Oh, performa cabang di Jakarta, lokasi cabang di Surabaya, atau lokasi cabang di Jawa Timur gitu ya. Nah, itu seperti apa? Nah, kemudian jenis data yang diperlukan. Kira-kira data apa saja yang bisa masuk untuk di perusahaan logistik, misalnya untuk pengiriman barang dan lain sebagainya. Berarti ada data pengiriman yang include di dalamnya itu resi paketnya, tanggal kirim, tanggal sampainya, gitu ya, atau sampai ke timestamp-nya juga, gitu ya. Kemudian ada data eh, drivernya atau pengemudinya. Kemudian armadanya, misalnya mau dikirim lewat darat, laut, atau udara, itu kan dilihat data detailnya seperti apa. Kemudian data lokasi dari mana ke mana, gitu ya, asal sama tujuannya. Kemudian yang berikutnya itu ada data terkait jenis barangnya, produknya apa, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh untuk penerapan di data warehouse. Nah, kalau digambarkan di dalam mendesainkan data warehouse itu tidak langsung asal muasal dari apa kita membayangkan kemudian datanya ini seperti ini. Enggak, kita memetakan ketika data warehouse itu ke dalam bentuk-bentuk dimensional data, ya, data multidimensional, ya. Contohnya seperti ini, ya. Perusahaan logistik tadi, gitu ya, yang untuk pengiriman barang, maka dia ada dimensi-dimensi tertentu yang perlu dipetakan, ya. Ada dimensi yang tadi itu ya, lokasi, ya, lokasi tempat, lokasi asal sama lokasi tujuan yang mau dituju pengirimannya, ya. Kemudian, oh, data drivernya siapa yang mau mengirimkan, ya. Nah, dia menggunakan kendaraan apa, kemudian kapasitasnya itu berapa paket yang bisa dikirimkan, kemudian berangkatnya kapan, data pengirimannya itu kapan, ya. Jadi ada dimensi waktu di situ, ya. Nanti dimensi pengemudi ada, lokasi ada, baru nanti terkumpul dia ke satu fact table. Kenapa? Kan tadi perusahaan logistiknya mau mengetahui, menganalisis berapa kecepatan pengirimannya, berarti berapa jarak waktu tempuhnya. Kemudian bagaimana analisis volume pengirimannya, berarti menganalisis pengiriman jumlah paketnya, gitu ya. Kemudian mau menganalisis performa cabangnya, gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan performa cabang masing-masing. Kira-kira eh, waktu tempuh ketika pengiriman paket itu berapa lama, baik itu per lokasi atau per waktu, itu juga bisa dianalisis. Jadi, data-data multidimensi ini digambarkan ke dalam suatu fact table. Nah, inilah yang dipetakan ketika kita mau membutuhkan desain di dalam data warehouse, ya. Nah, tugas pertama, tugas pertama dari data warehouse, ya. Jadi, eh, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan data warehouse dalam konteks bisnis yang nyata. Jadi dijelaskan mulai rancangan awal hingga ke sederhana, ya. Nah, tugas dari studi kasus ini nanti disesuaikan dengan NIM-nya. Oh, NIM 1, NIM 2, berarti NIM 1 berarti studi kasus 1, NIM 2 studi kasus 2, dan seterusnya. Kalau NIM-nya belakangnya 0, maka studi kasusnya 0 atau 10 gitu ya. Nah, kemudian nanti Anda akan diminta untuk membuat dokumen 1 sampai 2 halaman yang berisi mengapa jelaskan dari studi kasus tersebut. Kenapa sistem itu membutuhkan data warehouse, kemudian jelaskan jenis data yang diperlukan apa, gambarkan dimensi dan fact table yang mau digunakan, ya, minimal 3 dimensi. Kalau kita tadi 4 dimensi ya, 4 dimensi dengan satu tabel fact, gitu ya. Nah, itu skema awalnya seperti apa? Anda bisa menggambarkan ke dalam apa PDF atau kertas terserah, .io dan lain sebagainya. Bisa menggunakan tools. Nah, silahkan dikumpulkan tugasnya dan desain wajib bisa jelas dan dapat saya baca. Nah, nanti untuk studi kasus-kasus
datanya gitu ya. Nanti akan saya paparkan di kelas, saya bacakan masing-masing ya, karena bisa berubah-ubah ini untuk di kasusnya gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, bisa langsung ya. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.